Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Adriansyah, NIM 2018-53033, mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan audit sistem informasi berbasis komputer. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Jadi seperti perusahaan ataupun organisasi setiap bulan diadakan auditing. Tujuannya untuk mengevaluasi bukti mengenai pernyataan yang berkaitan dengan transaksi yang bernilai ekonomi dan dipastikan kesesuaiannya. Lalu hasilnya diberikan kepada pihak manajemen. Audit di sini dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan eksternal dari pihak ketiga yang bersifat independen. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan auditing yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Auditing di sini tugasnya yaitu mengumpulkan bukti, lalu ditinjau, setelah keluar hasilnya didokumentasikan, dan hasilnya diberikan kepada pihak manajemen perusahaan ataupun organisasi tersebut. Berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Jadi audit di sini tugasnya mengevaluasi apakah sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut sudah efektif atau efisien dari perusahaan tersebut, dan itu dilakukan oleh seorang auditor. Standar-standar audit internal. Kelima standar lingkup audit menurut IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal, yaitu yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Jadi audit di sini yang diperiksa adalah operasional dan keuangan, karena itu hal yang vital di sebuah perusahaan, serta bagaimana hasil tersebut diidentifikasi, lalu diukur dan disesuaikan, lalu hasilnya dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Auditor juga mengevaluasi sistem yang berlaku, apakah kebijakannya sesuai dengan hukum, apakah prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perusahaan, hukumnya, dan perencanaannya, apakah karyawan tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur, apakah ada yang melanggar hukum atau tidak, itu harus semuanya dicek. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Auditor di sini mengecek beberapa aset, seperti kalau di perusahaan bisa sebuah kendaraan ataupun peralatan atau perlengkapan, itu yang tercatat berapa dan yang ada di lapangan itu berapa, harus dicek kesesuaiannya, apakah mengalami kerusakan, pencurian, atau ada yang berfungsi ataupun tidak, itu semuanya harus dicek.
Keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Auditor di sini mengecek sumber daya perusahaan, yaitu bisa berupa sumber daya manusia ataupun pegawai, mesin, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Apakah sumber daya tersebut sudah dimanfaatkan seefektif mungkin, seefisien mungkin atau tidak. Itu semuanya harus dicek. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Operasional dari perusahaan tersebut ditinjau, apakah yang telah ditetapkan itu sudah dilaksanakan atau belum, apakah sudah sesuai dengan rencana awal, melenceng ataupun tidak, itu harus dipastikan. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama, audit keuangan, yang ketiga, audit sistem informasi, yang ketiga, audit operasional atau manajemen. Yang pertama, audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit keuangan di sini mengecek kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, seperti mengecek modal, peralatan, perlengkapan, hutang dan piutang, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi. Yang kedua, audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Di audit sistem informasi ini atau SIA ini menilai kesesuaian dari kebijakan atau prosedur dari pengendalian yang terjadi di perusahaan, apakah sudah dilakukan secara efektif atau aset perusahaan dijaga dengan baik atau tidak. Lalu penjagaan aset perusahaan itu bagaimana, perawatannya, maintenance-nya, itu juga dicek di audit sistem informasi. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini sumber daya itu berupa pegawai, mesin, peralatan, perlengkapan, kendaraan, dan lain sebagainya, serta sasaran perusahaan, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan, apakah melampaui target atau kurang dari target yang telah ditentukan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Nah, sebelum melakukan auditing ini harus direncanakan bagaimana auditingnya. Lalu setelah merencanakan, mengumpulkan bukti audit, bisa dari data-data ataupun dari dokumen ataupun foto, dikumpulkan semuanya. Lalu setelah mendapatkan data tersebut dievaluasi sebagai bukti apakah dari data tersebut hasilnya baik atau sudah sesuai dengan peraturan perusahaan. Lalu setelah dievaluasi, didokumentasikan dan diberikan kepada pihak yang berkepentingan, dan di sini itu pimpinan perusahaan atau manajemen dari perusahaan tersebut. Merencanakan audit. Tetapkan lingkup dan tujuan. Auditor di sini menetapkan tujuannya sebelum melakukan audit. Organisasi tim audit. Karena auditing ini tidak dapat dilakukan oleh seorang diri, maka harus diorganisasi sebuah tim.
Kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis. Di sini pengetahuannya terhadap operasional bisnis itu harus ditingkatkan dan dikembangkan. Tinjauan hasil audit sebelumnya. Nah, audit pada bulan-bulan ataupun tahun-tahun sebelumnya itu dapat dijadikan acuan ataupun tinjauan untuk auditing ke depannya. Identifikasi faktor-faktor resiko. Nah, resiko-resiko yang akan terjadi itu harus identifikasi apa saja. Siapkan program audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional. Tinjauan dokumentasi. Nah, auditor ini melakukan pengamatan langsung di lapangan, lihat kegiatan-kegiatan operasional apakah sudah terlaksana dengan baik, sesuai peraturan perusahaan atau tidak, apakah ada yang melanggar, apakah ada kekurangan. Itu semuanya dikumpulkan bukti-buktinya. Berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner. Nah, saat melakukan auditing juga dilakukan tanya jawab kepada para pegawai, apakah pegawai tersebut sudah mentaati SOP perusahaan tersebut, dan juga bisa diberikan kuesioner, pertanyaan sesuai dengan pekerjaannya. Pemeriksaan fisik aset. Nah, aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut harus diperiksa apakah sudah sesuai dengan data yang tercantum, apakah terjadi kerusakan atau tidak, apakah lengkap, apakah bisa digunakan, itu semuanya dicek. Konfirmasi melalui pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa juga disebut audit eksternal, pihak ketiga yang bersifat independen, jadi tidak terpengaruh. Melakukan ulang prosedur. Setelah semuanya dilakukan, bisa diulangi sekali lagi untuk memastikan apakah benar-benar sesuai atau tidak. Pembuktian dengan dokumen sumber, review, analitis, dan pengambilan sampel audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional. Tiga nilai tersebut yang dapat melakukannya adalah dari pihak manajemen perusahaan ataupun pimpinan atasan. Lalu, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan. Pertimbangkan faktor-faktor resiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Auditor di sini harus mendokumentasikan setiap penemuan-penemuan yang ada di perusahaan tersebut, lalu dievaluasi. Mengkomunikasikan hasil audit. Setelah mendapatkan bukti tadi, lalu dievaluasi. Setelah itu hasilnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau manajerial perusahaan. Memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Nah, setelah auditing tadi jadi, lalu diberikan pada pihak manajemen untuk agar pihak manajemen tersebut dapat membuat keputusan yang bagus bagi perusahaan ke depannya. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Jadi prosedur keamanan yang berlaku di perusahaan tersebut itu dicek apakah sudah benar, apakah aset-aset tersebut terlindungi. Aset di sini termasuk hardware, software, dan lain sebagainya, ataupun dari akses yang tidak sah dari orang
orang dari luar perusahaan yang ingin masuk ke dalam sistem perusahaan untuk mencuri ataupun memodifikasi data atau menghapus data dari perusahaan, itu harus dicegah melalui sistem keamanan, karena data tersebut itu sangat penting bagi perusahaan. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Nah, akses tadi tidak semua orang dapat mengakses sistem tersebut, hanya beberapa orang yang diberi akses dari pihak manajemen. Lalu juga harus diperhatikan keamanannya, siapa saja yang dapat mengakses, dan akun untuk mengakses tersebut hanya boleh diberikan oleh satu orang dan akun tersebut tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Jadi saat akan memodifikasi sebuah program itu harus melewati persetujuan dari pihak manajemen, tidak asal-asalan dalam melakukan modifikasi. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Nah, pencatatan dari transaksi ataupun file-file dan laporan, catatan lainnya itu harus dipastikan apakah akurat, apakah lengkap atau tidak. Itu harus dicek kebenarannya. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Jadi jika ada akun yang ingin masuk ke dalam sistem perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari manajemen, itu harus diidentifikasi itu siapa, apakah itu dari akun perusahaan ataupun dari luar perusahaan yang ingin masuk. Lalu setelah diidentifikasi, ditangani oleh pihak manajerial sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Jadi file-file ataupun data yang ada di komputer itu harus sesuai, harus akurat, lengkap, dan kerahasiaannya harus tetap terjaga, dan kerahasiaan tersebut dijaga oleh pihak keamanan agar kerahasiaan perusahaan tersebut tidak jatuh ke orang lain, karena data dari perusahaan tersebut itu sangat penting. Pendekatan audit berdasarkan resiko. Pendekatan berdasarkan resiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Nah, auditor di sini harus dapat mendeteksi kesalahan agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Lalu setelah itu memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk bagaimana sistem tersebut ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Ancaman itu dapat berupa pencurian, modifikasi, penghapusan, bencana juga termasuk ancaman. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Nah, ancaman-ancaman tadi itu ditentukan. Setelah ditentukan, langkah yang selanjutnya yaitu mendeteksi atau mencegah dari ancaman tersebut sebelum terjadi. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Nah, prosedur pengendalian tadi dievaluasi apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum, sudah sesuai dengan peraturan atau belum.
Yang keempat, evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan 1. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Rencana keamanan atau perlindungan informasi. Nah, ini rencana untuk keamanannya bagaimana, perlindungan dari informasi tersebut bagaimana. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Nah, ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses ke peralatan komputer, tidak semuanya dapat masuk. Yang ketiga, pengendalian, penyimpanan, dan pengiriman data seperti enkripsi. Nah, data-data tersebut itu untuk lebih amannya dilakukan enkripsi atau mengubah sebuah kalimat itu diubah menjadi sebuah tulisan yang tidak beraturan, yang tidak dapat dibaca agar terjaga kerahasiaannya. Lalu jika ingin mengaksesnya, enkripsi tersebut dilakukan dekripsi, yaitu mengubah dari angka ataupun huruf yang tidak beraturan atau tidak dapat dibaca tersebut menjadi sebuah kalimat ataupun data. Selanjutnya, prosedur perlindungan dari virus. Nah, ini juga diberikan antivirus dan diupdate secara berkala untuk menghindari penyerangan dari virus, dan juga menggunakan firewall itu juga menangkal dari virus. Selanjutnya, rencana pemulihan dari bencana. Nah, sudah terjadi bencana itu harus ada pemulihan ataupun recovery ataupun backup. Jadi tidak hanya satu sistem saja, tapi lebih dari satu untuk membuat recovery dari jika satu server down, maka server selanjutnya dapat melanjutkan. Selanjutnya, pemeliharaan pencegahan. Nah, semuanya tadi dipelihara apakah rencananya sudah sesuai, pembatasannya akses orang yang dapat mengakses ke perlengkapan komputer itu sudah sesuai, dilakukan enkripsi dan dekripsi tadi apakah sudah dilakukan atau belum, apakah sudah melakukan pemasangan antivirus, firewall, apakah sudah secara mengupdate-nya secara berkala, apakah rencana pemulihan atau recovery-nya sudah baik atau tidak. Yang terakhir, asuransi sistem informasi. Nah, pihak perusahaan tadi membeli sebuah asuransi untuk mencegah jadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Menginspeksi lokasi komputer. Nah, lokasi komputer tadi diinspeksi apakah sudah sesuai prosedur, apakah aman dari bencana, aman dari pencurian ataupun apapun itu. Wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Nah, pegawai tadi diwawancara apakah prosedurnya sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Meninjau kebijakan dan prosedur. Nah, kebijakan dan prosedur tadi dicek apakah sudah dilaksanakan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur atau tidak. Memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Nah, asuransi tersebut dicek apakah dapat mengcover jika terjadi bencana atau tidak, terus pandai memilih dalam membeli asuransi. Memeriksa daftar akses sistem. Nah, itu setiap ada orang yang ingin mengakses itu harus dicek apakah itu aman atau tidak.
memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Nah, recovery tadi itu dicek apakah bekerja atau tidak, karena bencana dapat terjadi setiap saat. Uji pengendalian. Mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi sebagai dengan yang diharapkan. Nah, pengendalian tadi harus diverifikasi apakah sudah benar atau tidak, digunakan sesuai fungsinya atau tidak. Menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Nah, jika terjadi kesalahan ataupun terdapat masalah itu harus diinvestigasi. Setelah itu harus dipastikan apakah masalah tersebut ditangani dengan benar atau tidak. Memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Kebijakan yang baik dalam hal personalia. Penggunaan pengendalian secara efektif. Pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Kebijakan yang baik dalam hal personalia itu tadi, personalia harus dapat mengelola dengan baik dan benar. Penggunaan pengendalian secara efektif. Pengendalian tadi seperti recovery ataupun dari ancaman-ancaman itu harus dilakukan secara benar. Pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Nah, setiap pekerjaan itu harus dilakukan oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan diberikan pada orang yang tidak berkemampuan, karena itu berdampak buruk pada perusahaan ataupun organisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.